Kisah ini bermula saat seorang wanita bernama Casey mengangkat telepon dari seorang pria misterius yang tak dikenalnya. Pria itu terus menelpon Casey bahkan sampai 3 kali, yang dimana di telepon Casey ditanya-tanya mengenai film horor kesukaan dirinya. Pembicaraan itu pun mulai aneh karena pria itu bilang ingin tahu siapa nama orang yang dia lihat sekarang. Casey pun mulai ketakutan karena suara pria itu berubah kasar bahkan mengancam akan membunuh Casey jika menutup teleponnya lagi. You hang up on me again, I'll cut you like a fish, understand? Casey pun mengancam dengan bilang pacarnya akan datang ke rumahnya. Tapi pria di telepon itu menjawab dengan menyebut nama pacar Casey yaitu Steve dan menyuruh Casey melihat ke halaman belakang rumahnya. Kemudian pria di telepon itu pun memberi Casey sebuah tebak-tebakan mengenai nama tokoh di film horor dengan nyawa Steve sebagai taruhannya. Pertanyaan pertama dan kedua pun dijawab dengan mudah oleh Casey. Tapi sayangnya jawaban Casey salah di pertanyaan terakhir. Dan maka dari itu Steve pun harus mati. Kejadian pun semakin memburuk hingga saat Casey bersembunyi di luar dan melihat mobil orang tuanya datang, sosok dengan topeng hantu langsung menyerangnya. Hingga pada akhirnya Casey dengan tenggorokan sudah hancur harus jadi bulan-bulanan oleh sosok dengan topeng hantu itu. Casey. Orang tua Casey yang sudah sampai di rumah begitu kaget melihat ruangan penuh dengan asap karena popcorn yang dimasak Casey. Dan saat menelpon Casey, mereka mendengar suara rintihan kesakitan dari Casey. Begitu keluar rumah, mereka berdua begitu kaget melihat anaknya yang sudah mati tergantung. Kemudian scene pun berpindah ke wanita bernama Sydney, memiliki pacar bernama Billy, dan seorang ayah duda yang jarang ada di rumah karena suatu kesibukan dengan pekerjaannya. Di sana, Billy berbincang tentang hubungan mereka yang kini berubah drastis, semenjak Sydney melihat ibunya meninggal dengan badan terpotong-potong, yang memiliki kasus sama seperti Casey dan Steve. Keesokan harinya di sekolah Woodsboro High School, wartawan dan polisi mulai berkumpul untuk menyelidiki kasus kematian Casey dan Steve, yang merupakan salah satu siswa di sana dan juga teman dari Sydney. Di sana, Sydney bertemu dengan temannya yaitu Tatum. Tatum memberitahu Sydney tentang pembunuhan yang menimpa Casey dan Steve. Singkat cerita, saat beristirahat, Sydney dan teman-temannya berkumpul. Di sana ada Billy, Tatum, Stu, dan Randy. Di sana mereka semua saling bertanya-tanya siapa pelaku dari pembunuhan itu dan apa alasannya menikam teman mereka. Sepulang sekolah, Sydney yang kembali ke rumahnya menelpon Tatum untuk menemaninya malam ini. Di dalam rumahnya, Sydney yang karena gabut memutuskan untuk istirahat hingga hari pun menjelang malam. Di malam harinya, dia ditelepon oleh Tatum yang mengatakan kalau dia sedikit telat akan datang ke rumahnya karena suatu urusan. Kemudian lagi-lagi telepon pun berbunyi yang dimana kali ini suara dari seorang pria misterius yang meneror Casey. Pria itu pun menanyakan film horor kesukaan Sydney, dan Sydney mengira itu adalah Randy karena kebetulan hanya Randy lah yang mempunyai hobi menonton film horor. Tapi prasangka itu pun berubah ketika pria di telepon itu mengatakan kalau dia bukan Randy. Ditambah lagi dia mengatakan sedang berada di depan rumah Sydney. Di dalam rumah,
Akhirnya Sydney bertemu dengan si topeng hantu yang langsung berusaha menikamnya dengan sebuah pisau. Sydney yang akan menelpon polisi, tiba-tiba topeng hantu itu menghilang, dan Billy pun datang memanjat lewat jendela. Di sana, Billy tak sengaja menjatuhkan sebuah ponsel yang membuat Sydney mencurigai Billy. Hingga pada akhirnya polisi mulai berdatangan dan Billy langsung diamankan sebagai tersangka. Beberapa saat kemudian datanglah wartawan wanita bernama Gil yang selalu ingin menjadi orang pertama meliput berita tentang kasus pembunuhan. Di kantor polisi, Sydney mulai diminta keterangan oleh polisi bernama Dwi, kakak laki-laki dari Tatum. Billy juga berada di sana, mencoba meyakinkan polisi dan Sydney kalau bukan dia pelakunya. Dengan berdalih, dia datang ke rumah Sydney karena memang ingin bertemu. Tapi mau tak mau Billy harus menjadi tersangka sampai pemeriksaan data-data di ponselnya selesai. Di luar, para wartawan pun mulai berdatangan, begitu juga dengan Gil yang mencari pintu belakang kantor polisi dan berhasil menemukan Sydney yang akan pergi. Tapi di sana dia diberi sebuah bogeman oleh Sydney karena tak terima dengan kata-kata yang keluar dari mulut Gil. Singkat cerita, ketika berada di rumah Tatum, ibu Tatum mendapatkan telepon dari seseorang yang ingin berbicara oleh Sydney. Ketika diangkat, Sydney sungguh terkejut karena dia ditelepon oleh pria misterius, yang berarti bukan Billy lah pelakunya. Saat pagi harinya, Dwi mengatakan kalau Billy sudah dibebaskan karena data-data di telepon genggamnya dinyatakan bersih. Ketika di sekolah, Sydney menghampiri Gil di mobil wartawannya dan melakukan pembicaraan mengenai kematian ibunya, yang dimana Sydney menuduh orang yang bernama Keaton yang melakukannya. Tapi Gil menepis jawaban itu karena walaupun Keaton dipenjara, pembunuhnya hingga kini masih berkeliaran. Di dalam sekolah, murid-murid di sana berusaha menakut-nakuti Sydney dengan menggunakan kostum hantu yang sama seperti orang yang menerornya. Di sana juga dia bertemu dengan Billy dan mulai meminta maaf karena sudah menuduhnya sebagai pembunuh. Tapi karena kata-kata dari Billy yang menyinggung perasaannya membuat Sydney pergi meninggalkannya. Ketika di kamar mandi, Sydney pun merasakan kalau ada orang lain di sana karena bunyi yang didengarnya. Dan benar saja, ketika menoleh ke bawah, seseorang menggunakan sepatu dan kostum hantu langsung keluar menyerangnya. Tapi beruntung dia berhasil melarikan diri. Sedangkan itu, di ruangan kepala sekolah, anak-anak yang memakai topeng hantu itu mulai dihukum. Bahkan kepala sekolah yang bernama Himbri tak segan-segan mengeluarkan kedua bocah itu. Kemudian di luar, Gil mulai mencoba mendekati Dwi untuk mencari sedikit informasi mengenai Sydney, karena dia tahu saat ini Sydney berada di pengawasannya. Sementara itu, saat pulang sekolah, Stu berniat merayakan sebuah party di rumahnya malam ini bersama teman-temannya, dan Stu menyuruh Sydney untuk datang ke pestanya. Di ruang kepala sekolah, Himbri dari luar mendengar seseorang mengetuk pintunya. Himbri yang merasa kesal mulai mencari keluar, tapi tetap saja tak menemui siapapun di sana. Dan saat kembali ke ruangannya, kemudian scene pun berpindah ke tempat kerja Henry, sebuah toko yang menjual kaset-kaset film horor. Di sana, Henry mencoba meyakinkan Stu kalau Billy lah orang yang selama ini dicari-cari oleh polisi. Tapi tuduhan itu dibalikan oleh Billy yang mengatakan bisa saja Henry tersangkanya, karena bisa saja dia kecanduan film horor dan mulai mempraktekannya. Di sisi lain, Dwi mendapatkan info dari bosnya yang mencurigai ayah Sydney lah yang melakukan ini semua. Bosnya pun berniat menangkap ayah Sydney besok malam, tepat saat 1 tahun kematian ibu Sydney. Di malam harinya, party pun dimulai dan Sydney dengan Tatum pun datang yang diawasi langsung oleh Dwi. Beberapa saat kemudian, mobil Gil pun datang dan Dwi langsung menghampirinya. Kesempatan itu pun dipakai oleh Gil untuk mendekati Dwi.
agar dirinya bisa masuk ke party itu untuk memasang sebuah kamera tersembunyi. Dewey. Should I be worried? Not yet. Kemudian Tatum disuruh oleh Stu mengambilkannya bir di garasi. Sesaat dia mengambil bir, pria bertopeng hantu itu pun datang dan menyerangnya. Hasilnya, Tatum pun harus mati tergantung di atas pintu garasi. Setelah kematian Tatum, tiba-tiba saja Billy datang ke sana yang padahal dirinya tak diundang. Billy pun meminta berbicara empat mata dengan Sydney, dan itu pun menimbulkan kecemburuan di hati Randy. Di dalam kamar Stu, mereka pun saling mencurahkan isi hatinya satu sama lain, dan ujung-ujungnya mereka mantap-mantap. Di bawah, Randy dan yang lainnya mulai menikmati sebuah film psikopat, yaitu film Halloween. Terlihat Randy sangat mengerti film psikopat, sampai-sampai dia mempraktekannya di depan secara langsung. Sementara itu di luar, Dewey menghampiri Gil dan mengatakan kalau salah satu polisi melihat mobil dari ayah Sydney yang akan menuju kemari. Dia pun mengajak Gil untuk mencari mobil itu dan kesempatan itu dipakai oleh Gil berduaan dengan Dewey. Kembali ke rumah Stu, di sana Randy mendapatkan telepon kalau kepala sekolahnya telah tewas terbunuh di ruangannya. Mendengar itu, yang lainnya langsung pergi menuju sekolah dan meninggalkan Randy sendirian. Di atas selesai mantap-mantap, Billy yang berbincang dengan Sydney, tiba-tiba dari belakang dia didatangi oleh si topeng hantu yang langsung menusuk Billy. Sydney yang bisa keluar, dia pun langsung melarikan diri dari sana menuju mobil wartawan milik Gil. Behind you! Tapi tiba-tiba si topeng hantu sudah ada di luar mobil itu dan langsung menyerang asisten Gil. Di sisi lain, Dewey yang kembali menyuruh Gil kembali ke mobilnya untuk menelpon polisi, sementara dia menyelinap ke dalam rumah Stu. Di dalam mobil, Gil dikejutkan dengan mayat dari temannya yang jatuh dari atap mobil. Sampai-sampai mobil itu melaju cepat dan menabrak sebuah pohon. Di samping itu, Sydney yang kembali dia sudah melihat Dewey dengan punggung yang tertusuk. Beberapa saat kemudian datanglah Randy dan Stu yang saling menuduh tentang si topeng hantu. Tapi Sydney mengunci mereka di luar. Dari atas datanglah Billy dengan keadaan terluka dan meminta pistol milik Sydney. Di mana Billy ini langsung menembak Randy dan ternyata semua kekacauan ini ulah dari Billy dan Stu. What's the matter, Sydney? You look like you've seen a ghost. Dan ternyata, Billy lah orang yang membunuh ibu dari Sydney, dikarenakan orang tua Billy bercerai karena ulah dari ibu Sydney yang selingkuh dengan ayah Billy. Bahkan Stu sudah menyandra ayah dari Sydney dan akan membunuhnya, untuk membuat seolah-olah dialah tersangka dari semua pembunuhan ini. Mereka pun saling tusuk-menusuk satu sama lain, untuk membuktikan mereka juga korban dari semua ini. Beberapa saat kemudian, datanglah Gil yang menodongkan pistolnya, tapi karena si Gil ini tolol, Billy berhasil menendangnya keluar hingga pingsan. Tapi, saat kembali ke dapur, tiba-tiba Sydney dan ayahnya sudah menghilang. Dan, sekarang giliran Billy dan Stu lah yang mendapatkan teror lewat telepon dari Sydney. I'm gonna rip you up, you bitch! Just like your fucking mother! Ah! Bitch! Setelah berhasil menjatuhkan Billy, tiba-tiba Stu datang menyerang Sydney. Tapi karena luka tusukan Stu sudah parah, Sydney pun berhasil mengalahkannya. Merasa sudah selesai, tiba-tiba Billy bangkit kembali dan langsung menyerang Sydney. Kemudian dari luar, sebuah pistol yang ditembakkan oleh Gil berhasil menjatuhkan Billy.
Setelah semua kejadian itu, Gale pun mulai mengungkap kasus pembunuhan berantai itu, di mana Dewey, Randy, dan Sydney berhasil selamat. Dan film pun berakhir.